Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai diagram lingkaran. Untuk yang sekarang kita akan mempelajari diagram lingkaran 2 dimensi dan diagram lingkaran 3 dimensi. Di sini ada latihan praktik untuk diagram lingkaran 2 dimensi. Instruksinya, bentuk grafik di bawah ini berdasarkan ketentuan. Nah, diagram lingkaran yang akan dimunculkan seperti ini. Jadi caranya, kita buka menu insert, kemudian chart, lalu kita memilih jenis lingkaran pie. Kita pilih yang pertama, pie, yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk data grafiknya, yang ini, jadi akan saya lakukan perubahan dulu. Untuk sales saya ganti menjadi jumlah pemilih. Kemudian first quarter saya ganti menjadi Prastagi Parapat Sibolga. First quarter menjadi Prastagi, second quarter menjadi Parapat, third quarter menjadi Sibolga. Kemudian untuk angka-angkanya, untuk fourth quarter di sini tidak dipakai. Jadi harus dihapus. Mouse pointer berada di kotak angka 5, kemudian klik kanan, delete. Nah, di sini untuk data grafiknya sudah terhapus untuk fourth quarter. Lalu saya akan memperlebar kolom B. Mouse pointer diletakkan di pembatas antara B dan C, kemudian klik kiri tahan, saya geser ke sebelah kanan. Kemudian chart in Microsoft Word ini saya close. Nah, sekarang yang mau diatur adalah di format, di menu format, kemudian wrap text, in front of text. Lalu saya akan menggeser posisi grafiknya agak ke tengah. Yang berikutnya, saya akan buka desain, add chart element. Nah, di sini untuk chart title-nya yang sedang aktif above chart. Ini posisi yang akan dipakai. Untuk judul grafiknya adalah diagram tujuan wisata. Jadi saya akan mengganti jumlah pemilih ini, saya klik di kata jumlah pemilih, lalu saya klik di dalam kotak ini, saya hapus, kemudian saya ketikkan diagram tujuan wisata. Yang selanjutnya, add chart element, data labels. Saya mulai dari center. Kalau center, maka posisi angkanya berada di tengah tiap sektor lingkaran atau di tengah tiap joring lingkaran. Kemudian add chart element, data labels, inside and. Posisinya seperti ini. Kemudian add chart element, data labels, outside and. Berada di luar. Kemudian add chart element, data labels, best fit, posisi terbaik. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di file latihan praktik, posisi angkanya ada di luar. Jadi saya akan mengubahnya menjadi outside and. Nah, sekarang untuk legend. Posisi legend ada di bagian bawah. Ini bentuk default legendnya juga di bagian bawah. Yang berikutnya yang akan dilakukan perubahan terhadap data label ini. Data label di sini munculnya seperti ini, jumlah pemilih, ada nama kotanya, nilai dan persen.
Jadi cara mengubahnya gini. Di sini ada angka 275, angka 100, dan 250. Klik di salah satu angka. Sebagai contoh, saya klik di angka 250. Maka di sini muncul kotak untuk angka 275, kotak untuk angka 100, dan kotak untuk angka 250. Lalu mouse pointer di salah satu kotak. Misalkan saya letakkan di kotak 275. Pas di garis kotaknya, boleh di atas ataupun di bawah, di kiri ataupun di kanan. Di sini muncul tanda panah 4 arah, lalu klik kanan, format data labels. Dan di bagian label content ini, saya aktifkan series name, maka muncul jumlah pemilih. Kemudian kategori name-nya, maka muncul nama kotanya. Percentage muncul persentasenya. Lalu saya aktifkan legend key. Legend key keterangan warnanya. Kemudian separatornya, pemisahnya yang sedang aktif koma. Lalu di bawahnya ada semikolon berupa titik koma, period berupa titik, new line berupa baris baru seperti ini, kemudian space berupa spasi. Nah, yang ada di file latihan praktik, pemisahnya berupa koma. Jadi separatornya saya ubah ke koma. Lalu saya akan menggeser kotak jumlah pemilih Sibolga. Yang ini saya akan gerakkan seperti ini. Nah, lalu muncul garis ini. Garis ini disebut sebagai ladder line. Yang ini. Kalau show ladder line saya matikan, maka garisnya tidak muncul. Sekarang saya aktifkan, maka garisnya muncul. Kemudian jumlah pemilih beras tagi saya geser dulu kotaknya seperti ini. Lalu jumlah pemilih parapat juga saya geser. Yang berikutnya, lakukan perubahan warna untuk plot area. Posisi plot area ada di sini. Ini plot area. Atau agak kemari, di sini juga plot area. Atau ini juga plot area. Lalu klik kanan, format plot area. Tujuannya sekarang saya akan memberikan warna. Jadi saya buka fill. Sebagai contoh saya aktifkan solid fill. Colornya saya buka. Lalu more colors. Di bagian standar, misalkan saya berikan warna hijau yang ini. Yang berikutnya, perubahan warna untuk chart area. Chart area ini posisi chart area, atau di sini, atau di sini, atau bisa juga di sini. Klik kanan, format chart area. Di bagian fill, saya buka gradient fill. Preset gradientnya saya pilih yang pertama. Lalu, yang diminta sekarang adalah data point. Di sini saya akan menunjukkan perbedaan data series dengan data point. Kalau saya klik seperti ini. Nah, ini bulatan. Bulatan yang muncul untuk semua bagian sektor. 1, 2, 3, kemudian 4 di sini. Nah, dalam keadaan seperti ini, yang saya atur adalah data seriesnya. Sebagai contoh, saya klik kanan, format data series. Lalu saya buka di bagian fill and line. Saya pakai picture or texture. Di bagian tekstur saya pilih yang ini. Maka warnanya untuk keseluruhan bagian sektor lingkaran ini. Inilah yang namanya data series. Bedanya kalau data point seperti ini, saya harus klik sekali lagi di bagian ini. Jadi bulatan ini hanya muncul di sini, 1, 2, 3. Di tempat lain tidak muncul. Kemudian saya klik kanan di bagian ini, klik kanan format data point. Lalu saya buka di bagian fill and line, saya berikan solid fill. Colornya saya ubah, misalkan saya pakai warna kuning, yellow. Kemudian saya klik di sektor ini. Jadi bulatannya ada muncul di sini 1, 2, 3. Ini hanya untuk bagian ini saja. Klik kanan, format data point. Lalu di bagian fill and line, saya aktifkan gradient fill.
preset gradientnya saya buka, saya pilih yang ini misalkan. Kemudian saya klik di bagian ini, maka bulatannya untuk yang ini 1, 2, 3. Kemudian klik kanan, format data point, fill and line. Kemudian saya aktifkan di bagian picture or texture. Saya akan munculkan gambar. Saya buka di bagian di tombol di tombol file. Kemudian saya akan berikan gambar yang ini misalkan. Nah, demikianlah untuk grafik 2 dimensi. Sekarang saya akan buka file yang baru. Saya akan jelaskan mengenai grafik 3 dimensi. Yang ini latihan praktik untuk grafik 3 dimensi. Yang ini. Nah, grafiknya seperti ini. Ini yang mau ditampilkan. Caranya seperti tadi. Klik menu insert, kemudian chart, pie, bentuk yang ini, 3D pie. Kemudian saya okekan. Nah, untuk data grafiknya ini jumlah pemilih. Untuk first quarter seperti tadi beras lagi. Second quarternya Parapat. Third quarternya Sibolga. Untuk angka jumlah pemilihnya saya perbaiki dulu. Lalu fourth quarter ini tidak dipakai, harus dihapus. Cara menghapusnya mouse pointer di kotak angka 5 ini, lalu klik kanan, delete. Kemudian chart in Microsoft Word-nya saya close. Nah, sekarang yang akan saya atur, saya buka menu format, kemudian wrap text, in front of text. Nah, sekarang saya akan geser posisi grafiknya agak ke tengah, seperti ini. Lalu, saya buka desain, add chart element. Nah, untuk chart title-nya, yang mau dipakai adalah bentuk above chart. Nama chart title-nya adalah diagram tujuan wisata. Saya klik di kata jumlah pemilih, kemudian saya klik di dalam kotaknya, saya hapus. Saya ketikkan diagram tujuan wisata. Lalu, untuk data labels-nya. Sekarang yang hendak ditampilkan seperti ini. Outside end. Jadi add chart element data labels outside end. Kemudian saya klik di salah satu angka, saya klik misalkan di angka 100. Nah, sekarang kotak untuk 3 angka ini sudah muncul, klik kanan, format data labels. Saya aktifkan series name, kategori name, percentage. Lalu legend key. Nah, sekarang saya geser posisinya ini supaya muncul ladder line-nya. Setelah itu, untuk legendnya posisinya ada di bawah. Kemudian diminta lakukan perubahan warna untuk plot area. Nah, di sini saya akan mencari dulu plot area. Ini posisi plot area, atau di sini, ataupun di sini. Ini juga. Klik kanan, format plot area. Kemudian di bagian fill, ini saya buka. Kemudian solid fill. Saya buka color. Misalkan saya pilih yang warna ini. Selanjutnya, perubahan warna untuk chart area. Jadi saya akan mencari chart area. Posisi chart area ada di sini, atau ini, atau di sini, ataupun di sini.
klik kanan, format chart area. Di bagian fill, saya aktifkan gradient fill. Preset gradientnya saya pilih yang pertama ini, seperti ini. Selanjutnya, selanjutnya lakukan perubahan warna untuk data point. Seperti tadi yang saya jelaskan, data point itu adalah bagian dari sektor lingkarannya, bukan keseluruhan. Kalau seperti ini saya klik keseluruhan, ini data series. Sekarang data point. Sekarang saya klik di satu tempat ini saja. Jadi bulatannya untuk yang ini, dan ini. Kemudian klik kanan, format data point. Lalu di bagian fill and line, di bagian fill-nya saya aktifkan solid fill. Color-nya saya ubah, more colors, lalu standar. Sebagai contoh saya ambil warna purple, yang ini. Kemudian di warna biru ini saya klik dulu. Kemudian bulatannya untuk yang ini ya, 1, 2, 3. Kemudian klik kanan, format data point. Kemudian fill and line. Saya akan aktifkan picture. Saya buka di bagian file. Misalkan saya ambil gambar ini. Kemudian saya klik di bagian yang warna orange ini. Saya klik dulu. Maka bulatannya untuk bagian warna orange. 1, 2, 3. Kemudian klik kanan, format data point. Lalu saya buka di bagian fill and line. Lalu saya akan berikan tekstur, picture of texture. Saya buka di bagian tekstur. Misalkan saya ambil corak ini, green. Nah, demikianlah untuk diagram lingkaran pada hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih.